Hola, besinya kata Ani. Besti, polemik terkait warisan almarhumah Lina Jubaida yang juga merupakan mantan istri komedian Sule kini diduga makin memanas aja, Besti. Setelah sebelumnya muncul mantan karyawan almarhumah Lina yang diduga membongkar dugaan borok Teddy, di mana salah satunya adalah kerap menitipkan bintang kepada orang lain. Kini kubu Teddy melalui kuasa hukumnya bahkan bukan hanya membantah hal tersebut, tapi juga meminta agar Rizky Febian yang sebelumnya mempertanyakan terkait harta titipan uang 5 miliar yang ada di almarhumah ibunya, di mana diduga dipersulit Teddy ketika diminta selepas ibunya meninggal ini pun seraya tegas menyebut agar Rizky memberikan bukti dan jangan gaduh di media, cenah. Kalau sepengetahuan saya sih ya selama ini saya dampingi kurang lebih 5 tahun bahwa bintang itu belum pernah ya dititipkan ke Kang Ecet, nggak pernah itu saya dengar. Jadi kalau bintang bahkan pada saat Kang Teddy di dalam tahanan itu bintang itu hanya dititipkan di Bu Haji yang di Cianjur atau di mana ya, tidak pernah bintang dititipkan kepada pihak lain. Posisinya di Bandung ya, jadi dia itu ngekos berdua sama Kang Teddy di Bandung. Jadi memang bintang itu nggak pernah ya lepas dari bapaknya, itu kemana-mana pasti ngikut terus. Kalau memang ada titipan atau memang ada bukti bahwa ada titipan 5 miliar kepada Kang Teddy, ya silahkan buktikan gitu kan. Jangan asal ngomong di media atau di mana, silahkan aja buktikan kalau memang ada uang itu. Nah, Bu, ini kan dulu si Rizky Febian sendiri menitipkannya ini saat almarhumah sang ibu ini masih hidup, begitu. Lalu, dan infonya yang kita dapat bahwa dana tersebut sudah dibangun ruko dan mungkin ada investasi-investasi yang lain, tetapi sampai saat ini saat Rizky sendiri mau meminta hak tersebut tidak diberikan oleh Teddy, padahal Rizky sendiri memiliki surat-surat, terus ada bukti-bukti yang sudah jelas dipaparkan oleh kuasa hukum dari Rizky sendiri, tetapi pihak Teddy tidak memberikan. Ini gimana, Bu? Ya, kembali lagi saya tegaskan di sini, silahkan kalau memang ada titipan atau memang ada aset yang memang diduga dipakai atau dipergunakan oleh Teddy, silahkan buktikan. Janganlah terus di media, janganlah sampai bikin rame, bikin gaduh di media. Ya silahkan buktikan dengan upaya hukum gitu. Nggak ada yang dipegang oleh Kang Teddy, apapun itu nggak ada berupa dokumen atau misalkan aset dari almarhum, tidak ada. Nah, kembali memanasnya terkait warisan Lina Jubaida yang kini tengah diupayakan Teddy untuk ia juga ditetapkan sebagai ahli waris, diduga lantaran kesalnya Teddy terhadap Rizky Febian yang pernah mengurus terkait ahli waris almarhumah ibunya yaitu Lina, namun tak memasukkan namanya juga sebagai ahli waris, hingga akhirnya kini membuatnya mengurus sendiri dengan permohonan penetapan ahli waris untuk dirinya dan juga bintang di pengadilan Bandung. Kembali Atau lagi mungkin saya sampaikan di tahun 2024 mereka mengajukan permohonan ahli waris tanpa membawa bintang dan Kang Teddy sebagai ahli waris. Itu kan sama saja bahwa mereka tidak pernah mau melibatkan kami. Untuk selanjutnya kami belum tahu ya, masih menunggu nanti hakim yang mediator kemarin menyampaikan ke majelis hakim. Nanti kami menunggu panggilan selanjutnya untuk sidang. Oke, Ibu mau tanya juga ini yang kemarin sempat dipertanyakan sama Aiki gitu ya, terkait bintang yang sempat dititipkan ke Pak Mang Ecet gitu ya. Seharusnya sih ada Kang Teddy-nya ya biar lebih jelas gitu. Tapi mungkin udah ngobrol juga sama Ibu sebagai pengacara. Kalau Itu sepengetahuan saya sih ya selama ini saya dampingi kurang lebih 5 tahun bahwa bintang itu belum pernah ya dititipkan ke Kang Ecet, nggak pernah itu saya dengar. Jadi kalau bintang bahkan pada saat Kang Teddy di dalam tahanan itu bintang itu hanya dititipkan di Bu Haji yang di Cianjur. Untuk legalitas administrasi bintang akan masuk sekolah yang juga kerap digaungkan kubu Teddy sebagai alasan kenapa kini getol memohonkan penetapan hak waris. Memang cukup banyak membuat warganet heran, termasuk Sule sendiri, hingga membuat Sule menduga bintang dijadikan senjata oleh Teddy. Lalu melihat banyaknya cibiran warganet yang melihat kelakuan Teddy yang diduga begitu getol mengurusi warisan, bagaimana tanggapan Teddy? Dan benarkah kini kondisi Teddy terbilang kurang hingga kini getol dengan pengurusan hak waris dari almarhumah Lina?
Selama 7 bulan Putri membiayain adik tiri loh itu. Membiayain selama 7 bulan. Iki juga. Lebaran. Setiap saat nggak ada popok, nggak ada apa. Coba mau gimana? Kurang baik apa? Nah ini mungkin karena kita terlalu baik, jadinya ngeyel nih orang. Bisa dibilang memanfaatkan ya Kang? Bisa jadi. Ya iyalah. Bintang itu bisa jadiin senjata sama dia. Mau sama siapapun. Ya, kemarin itu buat apa? Buat aktivitas si kecil juga. Kemarin tuh buka apa? Angkringan ya. Kayak gini nih. Angkringan Bintang. Ini menunya. Kemarin itu ya cuman emang apa? Di Indonesianya sendiri atau lagi apa ya, inflasi atau apa, jadi emang ya kadang rame kadang sepi sih. Kalau dari buat kebutuhan si Dede Bintang sendiri ya dari kemarin sempet jualan gitu, karena ada kebutuhan buat administrasi apa Dede Bintang, akhirnya berinisiatif biar beres ya udah lewat hukum atau ini legalitas standingnya biar lebih jelas, saya kuasakan ke Buati langsung gitu. Ya lebih ke apa? Buat kebutuhan administrasi sekolah sama pendidikannya kan. Sekarang udah 6 tahun alhamdulillah. Oh, kalau itu sih apa ya? Sebetulnya saya kurang apa ya, ibaratnya kurang menanggapi mau netizen mau bilang A, B, C, selama apa haknya si Dede Bintang atau emang kebutuhannya harus diperjuangkan ya saya perjuangkan gitu aja sih. Ya harapannya atau keinginannya mudah-mudahan hakim atau ininya semuanya mengabulkan aja gitu buat penetapan Dede Bintang gitu. Semuanya dikabulkan, dimudahkan dan dilancarkan, itu sih harapannya. Ya bismillah lah, optimis ya 100% sih, karena tapi kan di awal hanya untuk mengatur dokumen-dokumen Bintang ya Bu? Iya, betul, untuk dokumen-dokumen aja. Kenapa jadinya akhirnya menjurus pada Pak Teddy ikut dalam penetapan hak waris itu seperti apa Ibu? Karena kalau Pak Teddy secara kompilasi hukum Islam, dia tetap menjadi ahli waris dari almarhum. Kan ini kan hidup di dunia, masalah itu tidak ada, pasti ada terus. Jadi nikmati aja. Nikmati rasa sakitnya, nikmati rasa dihianatinya, nikmati keberhasilannya, nikmati kesedihannya, nikmatin aja, santai aja. Karena apa? Karena kehidupan itu yang bisa merusak dirinya itu ya dirinya sendiri. Jangan bisa menyalahkan sama ya dirinya dia sendiri lah. Kan dia sudah di penjara, penggelapan mobil. Masa iya dia sekarang di penjara lagi? Kenapa nggak kerja ngurusin anak gitu? Malah ngurusin ahli waris gimana? Di sisi lain, diduga nggak terima karena adanya dugaan spekulasi terkait Teddy ingin menguasai harta almarhumah Lina yang diduga didapat dari Sule. Kubu Teddy pun seraya menegaskan kalau apa yang dilakukan oleh Teddy hanya menetapkan Teddy dan Bintang sebagai ahli waris dan nggak akan meminta sepeser pun cenah. Sementara itu, Sule yang ditemui awak media diduga menyarankan pada kubu Teddy agar mengumpulkan dokumen penting dan bertanggungjawabkan terkait uang 5 miliar milik Rizky Febian yang diduga telah digunakan Teddy sebelum mengurus hak waris, karena dokumen penting yang diduga dalam safety box tersebut dan diduga telah diambil Teddy juga diduga bisa mempengaruhi jatah Bintang yang akan diterima. Sementara untuk uang 5 miliar Rizky Febian yang milik pribadi bukan dari warisan dan diduga telah digunakan Teddy, diduga Sule bisa aja membuat Iki akan kembali membuat laporan ke polisian, tergantung Rizky cenah Besti. Bahwa saya tekankan bahwa di sini tidak ada nominal atau objek yang dituntut ya. Bahwa di sini itu hanya meminta pengesahan, penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Lina. Tidak ada apa-apa. Makanya ketika pada saat mediasi kemarin,
pihak dari termohon membahas mengenai objek warisan, mediator langsung mengkatnya. Kenapa? Karena dari penetapan dan permohonan kami tidak ada tuh membahas terkait objek warisan. Jadi jangan salah kaprah atau salah paham atau apapun, bahwa kami tidak menuntut sepeser pun harta warisan dari almarhum, apalagi dari Kang Sule. Itu salah besar ya jika berpendapat seperti itu. Saya nggak ada urusan, Mas. Kan saya bercerai, saya kasih rumah sama Ruko, selebihnya dia punya uang dan dia dititipin uang sama Iki, ya kan? Jadi udah nggak ada urusan sama saya. Kan udah hak anak-anak. Yang urusan itu adalah uang Iki. Nah itu nanti terserah Iki. Apa Iki pasti akan mau mengambil haknya dong, uang 5 miliar itu. Nah kalau uang itu nggak ada, ya tergantung dari Iki. Apakah itu masuknya penggelapan uang? Bisa dilaporin. Jadi tergantung semuanya tuh tergantung di Iki. Iya, Iki. Tapi udah ada omongan nggak sih Iki dengan Ada, cuma Iki saat ini sibuk, masih sibuk. Ya tunggu aja nanti. Jadi ada Kan ini juga ada mediasi dulu, Mas. Mediasi dulu, nanti bagaimana ngobrol sama hakim tuh kan tidak tahu perjalanan historinya seperti apa. Uang yang ada di almarhumah itu uang siapa? Kan itu bukan gonogini. Kalau secara hukum perpisahan pada waktu itu tidak dapat gonogini. ada rencana ke Dan sana. udah ada surat wasiat yang dikasih oleh almarhumah bahwa itu sudah disampaikan untuk putri. Putri yang mengelola semua. Urusan nanti Bintang dapat atau tidaknya itu kebijakan dari kakak-kakaknya dan juga hukum. Intinya bahwa kami di sini kuasa hukum menegaskan bahwa kami ya tidak akan menuntut sepeser pun warisan dari almarhum. Itu aja titik. Kalau untuk penetapan ahli waris, karena butuh untuk legalitas Bintang ke depannya, untuk dokumen, untuk kepastian hukum. Kalau untuk harta warisan, tenanglah, kita bukan perampok, tenang, lagian itu juga harta gua kok, yang udah gua ikhlasin, udah gua kasih sama mamanya Bintang, diurus sama Putri, kan gitu. Kan ini juga aset gua belum kumpul semua, surat-surat yang hilang kemana, kan gitu. Duit Diki yang 5 miliar kemana, kan itu. Terus yang di Bandung Indah itu kemana, kan itu. Kalau itu hilang berarti Bintang kebagiannya sedikit loh. Kumpulin dulu lah, santai, jangan main-main. Mau warisan gitu. Nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu dikasih tahu. Laki-laki itu lahir kerja mati, udah. Kalau lu mau dihargai ya kerjalah. Sekarang konsen aja buat bapaknya, ngidupin anaknya. Jadilah laki-laki bertanggung jawab. Hidupin dulu anaknya, udah nanti udah 17 tahun, masalah legalitas tetap masih ada. Apa bakalan gua ambil lagi kok, walaupun itu punya gua. Kan gua udah ikhlasin. Udah ikhlasin untuk almarhumah. Kan gitu. Secara pengadilan tidak ada. Karena perselingkuhan, ya kan? Ya Besti, nggak akan dituntut cenang, cuma minta legalitas hukum aja. Ya udah, kita lihat aja nanti proses kelanjutannya gimana. Apakah dugaan kerungsingan Teddy ini justru akan membuat Rizky Febian kini semakin bulat untuk meminta Teddy mempertanggungjawabkan uang 5 miliar miliknya yang diduga telah digunakan, atau justru akan berakhir untuk saling berdamai? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani, Besti.